teman-teman bisa ngeliat skill boxing gue di hari pertama sampai di hari ke-236. Berubah nggak? Kalau lu cuman bohong, lu cuman bikin stock shot, skill lo itu nggak mungkin meningkat. Itu adalah salah satu pembuktian buat teman-teman yang bilang, lo bohong lo pasti rest lo segala macam dan lain-lain. Gue buktiin dengan skill gue, kemampuannya, terutama di boxing sama skipping. Hidangan ilmu bergizi dan berisi. Selamat datang Mas Toragani, luar biasa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini inspirasional banget nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Coach Tora ini atau Mas Tora ini adalah orang-orang yang menginspirasi kita buat teman-teman tuh hidup sehat. Nggak semua Mas. Nggak semua ya. Banyak juga musuhnya. Biasa itu netizen. Selalu pro dan kontra. Betul, Tapi betul. Mas Tora sebelum dalam nih, bisa cerita singkat dulu nggak? Kenapa alasannya Mas Tora ini kemudian menggaungkan 1000 hari workout tanpa resting? Wah, ini gua kebayanginnya itu serem banget loh, nggak pakai resting. Klarifikasi juga ya, bukan menggaungkan ya, sebetulnya ya. Karena dari awal itu saya sudah fokus, ini bukan untuk semua orang. Ya, karena memang awalnya yang kepikiran juga bukan 1000 hari Mas. Awalnya berapa hari? Ini by accident sebetulnya. Istri kalau dengar pasti ketawa nih. Jadi 1000 hari itu sebetulnya yang terlintas adalah 100 hari. Ya, cuman kan kalau misalkan waktu itu konsep utamanya adalah gue tuh lagi banyak permintaan untuk ngajar basket. Tapi at the time gue nggak punya skill basket. Sama sekali sampai usia 39 gak pernah main basket. Dan gue punya prinsip gak lucu dong. Walaupun gue mengajar bukan teknik dasarnya ya. Yang diajarkan itu adalah physical trainingnya, plyometricnya, agility-nya. Cuman kan gak lucu. Jadi konsep awalnya adalah gue bisa main basket dalam 100 hari. Mas, tapi backgroundnya apa? Lu memang, sendiri apa? Memang dulu di sempat kuliahnya kan itu memang di kuliah yang banyak atlet, banyak teman atlet. Gue pernah ke Bournemouth di Inggris, di situ sempat main bola, ketemu sama atlet-atlet pronya. Cuman basicnya sendiri dari perhotelan. Cuman nyambung sebetulnya karena kan perhotelan belajar masak. Jadi nyambung untuk nutrisinya, untuk dietnya gitu. Nah, kenapa 1000 hari itu accident? Awalnya pengennya 100 hari. 1000 hari lu sadar gak Mas? Itu lama banget loh. Nah, berapa itu tahun dia. itu? Makanya kalau teman-teman lihat konten gue pertama ya, itu kan main basket hari pertama. Dan waktu sampai rumah posting, gue gak kepikiran sekali yang terlintas 100, tapi yang ketulis 1000. Which is kan waktu itu gue juga 3 tahun lebih loh. 3 tahun 3 bulan. Cuman kan gue ini mantan pesulap, magician. Jadi di YouTube masih ada tuh, namanya dia pesulap, ada namanya way out. Jadi kalau trik kita gagal yang pertama, lu punya jalan keluarnya. That's it. Ya karena waktu itu Instagram gue ya, sosial media nggak seramai sekarang. Jadi gue mikir pas itu udah keposting 1000 hari, ngobrol sama istri, 1000 hari itu berapa lama ya? 3 tahun kamu serius gini. Wih, cuek aja lah, siapa sih yang nonton kan? Kan kadang-kadang kita baru mulai sebuah konten gitu. Walaupun gue terjun di konten kreator udah lama ya. Cuman gak rame-rame banget. Dulu tuh followersnya masih di bawah 6.000-an. Ternyata hari ke-7 sampai hari ke-13 semuanya viral. Hujatan semua. Hujatannya kenapa tuh? Ya salah satu yang paling gue inget itu adalah ada netizen yang nge-tag semua influencer kesehatan di tag tuh. Tolong dong ini dilurusin karena ini penyimpangan. Gue bilang apanya penyimpangan? Kalau lo makan, lo gak mau gerak, itu baru namanya penyimpangan. Cuman gue bilang kembali, gue tuh ngajar olahraga udah lebih dari 10 tahun. Untuk ngajak orang olahraga, which is jalan kaki sehari 30 menit, bukan masalah mudah. Apalagi orang ngikutin workout 1000 hari. Gak mungkin. Dan gue dari awal tuh udah bilang, don't try this at home. Karena kalau lo mau olahraga, memang butuh levelnya. Gak bisa lo tiba-tiba langsung bertahap deh Mas Dian. Jangankan untuk no rest day ya, lo bisa dapat seminggu 3 kali latihan aja, itu untuk pemula udah bagus banget. Tapi ini udah hari keberapa Mas? 236. 236. Dan gue saksi mata sih sebetulnya. Setiap hari lu lewat depan rumah gue. Lu lari pagi itu gue ngeliatin. Tapi yang gue mau tanya hari ini ada 236 hari lu bener tanpa rest day. Tanpa rest day. Ini udah hampir setahun loh Mas. Masih jauh. Emang 100 hari lagi. Enggak sakit? Pastilah, nggak mungkin nggak sakit gimana sih? Nah, ketika lu sorry ya, kan orang tuh setahun tuh ada aja sakitnya dong. Lu pusing, lu flu, lu batuk. Ini bagus, pertanyaan bagus Maria. Lu nggak rest day itu pada saat itu? Pertanyaan yang sangat bagus. Setelah ini berjalan kan, dan bergulir dan gue rasa badan gue mampu, gue ingin membuktikan satu hal, at least pada diri gue sendiri. Gue sangat percaya bahwa manusia itu sangat susah untuk sakit selama haknya dipenuhi.
Oke. Haknya apa nih? Apa aja menurut lo indikatornya? Paling penting adalah tidur. Semua medis kan sepakat. Tidur cukup. Yes, berapa jam? Bukan sekedar cukup, tapi maksimal. Oke. Maksimalnya ini gimana ya? Tergantung kebutuhan lo gimana. Gitu. Lo kerjanya apa? Tentu kebutuhan orang yang seperti saudara-saudara kita ojek online dengan kebutuhan orang kantoran, kualitas tidurnya beda. Gitu. Itu kenapa gue dari awal jangan deh teman-teman yang baru workout harus rest day. Karena mereka nggak tahu gimana kualitas tidur gue. Pengetahuan kita tentang medis seperti apa, itu harus klop jadi satu. Oke. Nah, workout yang lu jalanin itu apa aja, Mas? Nah, sebenarnya gini, Mas Rian, orang baik yang mikir. Jadi ada dua kubu nih. Ada satu kubu yang orang knowledge tentang workoutnya kurang. Mereka ngeliat, oh ini ekstrim banget, ya kan? Gue termasuk yang bilang ekstrim. Tapi di sisi lain, orang yang sudah terbiasa dengan maraton, terbiasa dengan ultramaraton dan semisalnya ngelihat yang gue lakukan biasa aja, gitu. Toh gue juga olahraga nggak jor-joran. Ini kata kunci yang tadi Mas Rian bilang. Challenge terbesar gue adalah bagaimana caranya dalam 1000 hari nggak sakit. Karena kalau lu sakit lu harus rest day dong. Harus mau nggak mau. Gitu. Tapi nggak ketahuan rest day juga kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Ya ini kan pentingnya kejujuran seorang konten kreator ya. Yang dimana sekarang kita lihat kayaknya banyak kepalsuan lah, gitu kan. Semuanya dihalalkan, yang penting kontennya rame, gitu. Cuman engage. susah nih kalau ngomong sama pakarnya nih. Jadi intinya gini Mas Rian, banyak netizen yang bilang, lo mustahil no rest day. Secara gue tanggap, gue ngerti. Kalau gue pun bohong kan gampang, tinggal ngambil stock shot, gue olahraga sebentar, bisa dibikin konten. Bisa buat berapa hari? Yes, tapi kenapa gue bikin highlights dari hari pertama sampai detik ini? Orang bisa ngeliat perubahan badan gue. Yes. Orang bisa ngeliat skill gue. Udah mulai pamer otot ya. Oh no. Jujur, sekarang gue menjelang 39 nih. Bulan ini 39. Usia itu nggak bisa bohong ya. Kalau misalkan dibilang performance badan gue yang terbaik itu ketika usia 25. Jadi gue tuh sebelum no challenge no rest day udah olahraga jauh-jauh hari. Cuman gue kan mempelajari banyak hal baru. Teman-teman bisa ngeliat skill boxing gue di hari pertama sampai di hari ke-236. Berubah nggak? Kalau lu cuman bohong, lu cuman bikin stock shot, skill lo itu nggak mungkin meningkat. Itu adalah salah satu pembuktian buat teman-teman yang bilang, lo bohong lo pasti rest lo segala macam dan lain-lain. Gue buktiin dengan skill gue, kemampuannya, terutama di boxing sama skipping. Gitu. Tapi ada godaan nggak Mas? Banyak lah. Dari keluarga sendiri terbesar itu. Terbesar di keluarga. Ya jujur ya, karena memang kan sebetulnya no rest day itu di luar negeri beberapa banyak Mas. Cuman mereka kebanyakan masih pada muda. Mereka belum bekerja, mereka pure atlet. Mereka belum punya anak, dan itu adalah tantangan terbesar gue. Gimana cara bagi waktu dengan kerja, bagi waktu sama istri, sama keluarga. Ini yang gak gampang. Dan lu personal trainer juga ya hari ini ya? Sebetulnya mungkin sedikit edukasi ya. Kan ada coach, ada personal trainer. Bedanya apa sih? Kalau personal trainer, mostly mereka tuh hanya fokus di dunia fitness, di gym. Tapi kalau coach itu kan lebih global. Bahkan kan motivator aja bisa disebut dengan coach juga. Nah lu coach atau personal trainer? Gue personal coach. Untuk orang, untuk tim. Apa aja yang di coachin? So far kan 2, physical training dan juga untuk diet. Diet itu kan sebetulnya pengertiannya adalah mengatur pola makan untuk menurunkan berat badan atau juga menaikkan. Jadi gue punya klien yang memang mereka fokus untuk menaikkan berat badan, ada juga yang sebaliknya. Nah, buat pemula kayak gue Mas kan lo jangan lihat badan gue ya Mas. Bisa dipotong nggak, dibuat lebih mirip Coach Tora? Dilihat saldonya, jangan. Saldo hari ini yang berbicara Mas. Nah yang paling sulit buat gue kan membangun sebuah habitual Mas, kebiasaan yang kita konsisten. Betul. Ini tantangan hampir semua pemula yang baru ngumpulin niat dan mau workout everyday lagi kan. Nah ini lu punya tips nggak kira-kira? Gimana? Sebetulnya nggak usah ngoyo. Tadi kan kita sempat bahas tuh. Lu dapat seminggu 3 kali aja. Nggak usah kita ngomongin 60 menit. 30 menit deh konsisten. Komposisinya apa Mas biasanya? Ya, kalau lu nyaranin misalkan goalsnya gua ada defisit kalori. Tapi pengen kulit tetap kenceng, otot terbentuk kan. Ya tentu angkat beban. Nah cuman di fase program gue, teman-teman yang klien gue kan kita melalui tiga fase. Yang pertama adalah adaptasi. So adaptasi ini adalah untuk ngebentuk habits yang baru. Gak usah ngomongin bebannya progress overload naik dulu deh. Gak usah punya angan-angan yang gue six-pack dan lain-lain, berat badan turun. Habits berapa lama? 1-3 bulan. Tergantung kemampuan lo, tergantung level fitness lo. Cuman kalau lo udah bisa ngelewatin 1-3 bulan masa adaptasi, masa berikutnya gampang Mas.
Jadi kita program ya. Ya. Ini teman-temannya juga nih kayaknya harus program gitu. Anda langsung di-pitching. Bukan. Karena kalau dalam strategi perang kita harus penggal jenderalnya dulu. Oke. Ya kan kalau jenderalnya udah workout anak buahnya harus ikutan dong. ya. Iya gitu. Siap. Nah, ini masalahnya jenderalnya sulit nih Mas nih. Mas, boleh jelasin dikit nggak di program lu tuh kayak gimana? Programnya kan ada 2 ya, ada personal trainer sama tadi program diet. Coba kita masuk ke program dietnya dulu deh. Betul. Yang lu kemudian ajarin ke orang-orang yang mau ikut program lu itu apa pembeda dari program-program diet yang dikeluarkan sama dokter-dokter yang lain? Yang satu gue selalu bilang nggak pakai suplemen dan juga vitamin dalam bentuk apapun. Karena menurut gue ketika Tapi sorry Mas, salah nggak kalau pakai suplemen dan vitamin? Nggak salah. Tapi belum tentu tepat juga. Karena kan harus ditanya alasannya. Lo pakai suplemen kenapa? Yes. Apakah karena punya ekspektasi tinggi dengan satu buah brand? Apakah lo dengan berpikir dengan pakai suplemen A, B, C progres lo akan lebih cepat? Alasannya harus jelas dulu. Gitu. Kenapa gue nggak pakai suplemen? Karena gue yakin dengan real food lo tercukupi, dengan program yang baik, hasilnya beda-beda tipis kok Mas. Kecuali kita bisa bicara level atlet ya, harus pakai suplemen. Karena kan kalau di suplemen di beberapa penelitian mungkin selisihnya nggak nyampe 15% kok Mas. Tapi dengan dalam dunia yang pakai suplemen. Yes, tapi dalam dunia kompetitif jangankan 15%, 0,1% aja kan akan berpengaruh juara 1, 2 dan seterusnya. Tapi pertanyaannya ke klien, apa kalau untuk kompetitif kah? Atau kalau sedang mempersiapkan untuk ikut race dan segala macam, ya harus jelas dulu. Gitu. Ya gue tidak pakai suplemen, tapi beberapa klien gue sarankan pakai suplemen. Oke, berarti ya fleksibel lah ya, tergantung Fleksibel. kebutuhan. Jadi fokus diet program lu itu adalah lebih ke posisi nutrisinya aja. Betul. Dan setiap klien gue treatment dengan cara yang berbeda. Karena kan gue belajar beberapa metode diet. Belum tentu si A cocok dengan metode yang ini. Coba gue dong, Mas. Coba gue dong, Mas. Satu kata kuncinya. Apa tuh? Mas Rian, gini. Kenapa orang baik yang gagal? Ya. Karena makannya dibatasi dengan kalori. Oke, pasti kalori counting harus. Gue nggak percaya. Ya terserah mau dokter atau mau hujat gue nggak percaya. Lu nggak percaya kalori counting? Nggak percaya. Jadi lu bebas dong makannya. Sangat bebas. Termasuk karbo. Jadi gini konsepnya. Gue sangat percaya. Selama kualitas makanan kita bagus, makanan itu akan menghasilkan energi yang luar biasa. Kenapa jadi gini, make it simple ya. Lo dapat kalori 1000 dari martabak dan 1000 kalori dari ayam bakar, dari steak, sama-sama 1000. Sama-sama 1000 secara kalori counting. Betul, hasilnya berbeda. Tapi secara komposisinya mungkin hasil pembakarannya atau gimana yang berbeda menurut lo? Jadi kalau kita bicara panjang lebar ya, kalau dalam pengobatan klasik, makanan yang diolahnya tidak baik, itu akan bikin imun kita turun. Saat imun lo turun, lo akan malas gerak. Gerak aja malas, gimana mau workout? Jadi fokusnya lebih ke real food dibanding UPF. Oh iya pasti. Kalau masalah UPF kan nggak ada perbedaan dalam dunia diet. Setuju. Gitu. Ya let's say gampangnya gini deh. Punya mobil yang sosinya besar, diisinya dengan oktan 90. Ya mobilnya kan akan cepat rusak. Bahkan lajunya nggak akan maksimal. Betul. Jadi karena banyak orang bilang, termasuk klien gue, lo kalau bebannya berat badannya sudah over, udah pasti mager. Satu, triglyceridnya tinggi, kadar gula tinggi. Gula ini bikin kita malas gerak. Jangankan gerak, mikir aja malas kadang-kadang Mas. Tapi kalau lo isi dengan protein, dengan kolagen, dengan lemak, badan ini akan super. Itu yang gue rasain karena gue pernah di posisi hampir diabetes. Hampir diabetes. Lu Mas? Yes. Namanya ekonomi naik turun ya. Jadi gue ada hubungannya diabetes sama ekonomi ya? Jelas ada. Jadi gue ada di posisi ekonomi yang sangat susah sekali. Kebetulan waktu itu mertua adalah catering untuk sekolahan. Jadi gue sempat numpang di mertua. Bukan numpang rumahnya ya, numpang makan. Which is makanan orang tua kan untuk catering ya kebanyakan gorengan, tepung dan semisalnya. Akhirnya ikut makan di situ. Gue nggak bisa protes dong. Masakin ini kan nggak mungkin. Yang ada dimakan. Iya. Ada gorengan ikut makan gorengan. Betul. Dan di situ gue sangat percaya ketika gue makan makanan yang ada istilah bagus ya, mungkin sedikit kasar. If you eat junk, you feel like a junk. Kalau makan lo seperti sampah ya lo akan bereaksi seperti itu Mas. Mungkin kita bisa maksa ya saat kita kerja kita kelihatan energik, tapi ketika lo di rumah, ketika lo lagi ngapa-ngapain itu berasa banget. Oke. Dan lu pernah mengalami fase itu dan akhirnya lu berubah. Betul. Dan itu nggak gampang. Jadi berarti bro di program yang Mas Tora
kerjain buat kita nih, buat para personal trainer yang lu ikutin. Berarti lu atur sampai semua pola makannya. Oh iya harus. Sampai ke komposisi makan. Betul. Berarti lu siapin menunya dong. Enggak, kita by training aja. Okay. Jadi gue punya beberapa video, kan gue kirimin ke klien. Begitu kita pas lagi offline, lagi training sambil ngobrol. Oh gini. Oh gue nggak suka daging. Oke, cari alternatif lain. Apa nih yang bisa menggantikan daging? Budget gue nggak sesuai nih. Kalau misalkan daging terus, dompetnya nggak cukup. Kita pakai telur atau dan semisalnya. Ya pokoknya sesuai dengan kemampuan si klien, sampai dia bisa nyaman, baik dari rasanya dan juga harganya. Gitu. Nah ini kan kita, gue sendiri ya bro ngerasain ini, gue over informasi. Betul. Karena di media sosial ini, informasi itu saking mudahnya kita dapetin, akhirnya kita mendapat informasi yang gue tuh akhirnya harus validasi informasi yang gue dapet ini betul atau enggak. Nah, gue mau nanya beberapa hal terkait informasi-informasi yang beredar di ini. Apakah makanan sehat yang pertama itu harus selalu mahal? Nah, karena orang kalau mau diet biasanya kan pasti nih ujung-ujungnya secara makanan dia harus real food dan sehat. Dan selalu terkendala sama budget biasanya. Menurut lu apakah betul permasalahan seperti ini atau emangnya alasan aja? Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari ya, sorry itu sih, sekarang banyak orang menengah ke atas justru yang kesehatannya semakin buruk. Why? Menurut artinya kan mereka mampu beli makanan sehat dong. Oh iya. Jadi yang dibutuhkan dua mas, kemauan dan pengetahuan. Makanan sehat nggak selalu mahal. Telur, ya kan? Lo beli somai 10.000 nih, dapatnya apa? Tepung dan kawan-kawannya, plus bumbu kacang. Bumbu kacangnya digoreng, naikin trigliserida. Maaf tukang somai ya. Gue selalu dihujat nih kalau. Tapi kan untuk kebaikan. Boleh makan somai, tapi kan nggak tiap hari. Ya kan? Setuju. Lo bisa konversi ke tempe, tahu, telur, atau telur masih mahal buat gue. Lo bisa pakai oncom. At least selama itu real food, dimasak dengan baik, bumbunya tepat, itu akan menjadi gizi yang bagus mas. Cuman kan sekarang kayaknya by system tuh kita dipaksa untuk gak sehat. Kita jalan-jalan deh ke SD, mau swasta, mau negeri, dari ujung ke ujung. Isi jualannya apa sih? Isi menu makanan bergizinya apa sih? Nggak ada. Itu menu MBG-nya apa yang bergizi? Atau gini, salah satu tuh yang sering kalau pinggir jurang 5 sih pertanyaannya, hati-hati lu jawabnya. Gue pernah kasus tuh. Ntar pas offline aja. Jadi gini mas, satu ya, ketika kita punya kemauan, berapapun duit lo, itu bisa dikonversi menjadi makanan sehat. Tapi sebaliknya, seberapapun duit lo, kalau lo nggak punya kemauan, pengetahuan, betul, kemauan, pengetahuan, dan pengetahuan. Dua kuncinya, lo punya kemauan, lo punya pengetahuan. Gak ada ekonominya, gak ada bro. Ya kalau misalkan ini juga bagus ya. Pertanyaan yang sering masuk di sosial media gue tuh, bang, bikinin dong program yang budget pelajar. Budget pelajar. Gue selalu bilang, kalau ada yang gratis, ngapain pakai budget pelajar? Lo udah manfaatin belum yang gratis? MBG. Tidur, matahari, ya kan? Kalau kelola stres. Lo nggak pakai makanan yang sehat, yang protein kali 2 kali lipat berat badan, tapi lo maksimalin yang gratis ini, hasilnya maksimal. Sorry, bukan maksimal, optimal. Optimal kan maksimal beda. Kalau memang lo mau maksimal, ya tentu harus ada budget yang dikeluarkan. Gitu. Cuman masalah orang Indonesia adalah punya budgetnya pas-pasan, maunya menunya bintang 5. Hasilnya maunya maksimal pula lagi kan. Nah, itu masalah kita semua itu. Banyak wasilian yang gratis-gratis. Atau misalkan gini deh, kayak pertanyaan yang sering ditanya sama klien tuh, wah lagi di luar nih makan apa ya, makan apa. Kan ada intermittent fasting. Ketika lo lagi di luar, ketika lo lagi liburan, ya lo bisa tetap jaga dengan intermittent fasting. Gak usah lama-lama deh, 8 jam kan gampang dong. Sarapan di jam 9, nanti terakhirnya di jam 4 sore atau di jam 5 sore. Kan gak susah. Apalagi buat teman-teman yang udah terbiasa puasa. Betul. Gitu. Puasa aja kita sanggup ya. Apalagi intermittent fasting, harusnya lebih ringan lah gitu kan. Harusnya. Masih minum. Tapi lucunya gitu kan? Gini Mas Rian. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi memang by mental orang manusia itu ketika dilarang, justru itu yang pengen dilakukan. Gue tuh punya klien satu, dia terbiasa makan sehari 1 kali doang. Berarti kan omet kan, 1 meal 1 day. Berarti jeda makannya 24 jam. Begitu gue bilang, jangan 6 jam aja. Malah lebih susah. Artinya kan dalam 6 jam dia bisa makan 2 kali, 3 kali gitu. Tapi dia bilang, kenapa lebih susah ya? Kayak dulu terbiasa sekali makan, itu dia gampang. Begitu ada larangan, begitu ada yang kira-kira, namanya kan mental blocking. Gitu, giliran dilarang. Kayak Mas Rian bilang tadi, wah bayar sekian juta ini programnya gagal. Gak gagal sebetulnya. Cuman belum berhasil. Belum di-push.
Kita harus evaluasi dari kegagalan. Iya lagi. Iya lagi. Itu budget segitu bisa satu kantor tuh Mas kalau di program Iya. saya. 15 juta buat satu kantor ya. Ini gue sendiri berdua sama istri. Udah 30. Gagal pula lagi. Itu waktu itu latihannya di mana? Di rumah kah atau di gym? Jadi di rumah dia kontrol by WA aja. Sama kirim produk udah. Serius? Serius. Dengan budget segitu? Iya. Nggak datang ke rumah? Nggak datang ke rumah. Kok lo mau? Gue belum kenal lo. Simpelnya udah gitu aja biar gak ditanya lagi. Gue belum kenal sama Kostora. Jadi dengan budget segitu full of online? Online. Dia cuma jual produk, dia kirim kebutuhan produk buat 1 bulan. At least gue gak bilang itu suplemen ya. Cuman kayak ada oatnya buat makan malamnya. Paginya itu cuma dikasih kayak flim tea kayak gitu. Buat diminum after workout. Workoutnya tuh cuma 10-15 menit. Itu pun workoutnya kita suruh cari sendiri di video. Serius? Di YouTube gitu. Wah ini apa program Makan 1 kali di siang hari itu bebas tapi nggak boleh gluten, tepung, goreng dan lain-lain. Ini kayak program gue yang kemurahan. Lu harus naikin personal branding kalau mau dimahalin. Bukan, jadi gini Mas Rian. Gue awal konten gue terbentuk itu tentang kesehatan. Memang pangsa pasar gue adalah menengah ke bawah. Oke. That's why kenapa sampai hari ini gue nggak pakai suplemen. Oke. Ya karena menurut gue kalau lo orang yang berkecukupan, lo tinggal sewa coach, gampang. Tapi gimana saudara-saudara kita yang memang ya makan aja sehari-hari udah susah. Apakah mereka nggak layak untuk sehat? Kan enggak. Dan hari ini saudara-saudara kita itu yang pengetahuannya minimal sangat sedih dengan pola makannya Mas. Bukan mereka nggak mampu. Ya, gua rasa sekarang satu orang sehari makan 10 sampai 20 ribu udah lumrah lah. Ya kan? Kecuali mereka memang di bawah garis kemiskinan banget ya. Itu kan pemerintah kita yang harus bertanggung jawab. Tapi selama lo punya pekerjaan, harusnya lo bisa makan dengan layak yang lebih sehat. Kuncinya itu Mas. Mau dan juga pengetahuannya. Gitu. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya yang juga sering ditanyakan, apakah ketika kita diet nggak mesti olahraga, asal ngatur pola makannya aja itu kita bisa defisit kalori atau bisa ngurangin berat badan? Oh, pertanyaan yang bagus. Jadi ada 2 yang harus digarisbawahi. Ya, ini biasa pertanyaan orang-orang yang malas olahraga kayak gue. Ya kan tadi kita bahas, kenapa Mas Rian malas? Karena bahan bakarnya kurang diperhatikan. Bisa jadi asupannya kurang bagus ya. Yes, tapi kalau misalkan makanannya bagus, makanan itu kan berhubungan dengan testosteron. Mungkin sekarang testosteron rendah, makanya dia nggak punya gairah untuk bergerak. Kita harus perhatikan sehat dan bugar. Ini adalah 2 kata yang berbeda, tapi orang suka campur baurkan. Diet mengatur pola makan itu untuk sehat, tapi olahraga untuk kebugaran. Saya selalu bilang, zaman sekarang sehat aja nggak cukup, harus sehat dan bugar. Let's say gini deh, banyak orang yang bisa umroh, sehat fit, pas pulangnya kan KO, karena kurang bugar. Jalan sana sini, angkat barang berat badan, berat barangnya berat, pulang-pulang sini banyak yang sakit. Jadi untuk mengejar sehatnya kita harus mengatur pola makan. Tapi kalau misalkan pilih mana? Olahraga dulu atau makan dulu. Tergantung. Kalau dia udah punya masalah metabolik, maka fokusnya di diet. Jadi di pola makannya. Pola makan. Nah gimana Mas cara jawab orang yang males ke gym karena bilang peralatannya mahal? Wah nih gue protes nih. Ini tim kreatifnya kurang survei nih. Ada Mas karyawan gue yang hari ini nge-gym tuh ya pengen beli angkat beban tuh ya mungkin biayanya mahal gitu. Konsultasi sama gue makanya. Nah ini lu gak nontonin kontennya Kostora. Gue sampai pohon itu bisa jadi fasilitas untuk olahraga. Dan di hari ini kita tertolong sama bangsa Cina ya, mau nggak mau kan, dari handphone, dari apa segala macam. Begitu juga dengan alat-alat kebugaran. Sekarang, banyak yang murah-murah sekarang ya. Bukan murah lagi. Dulu tuh gue beli dumbbells minimal 1.500.000 Mas Rian. Sekarang 150.000 ada. Ya kalau lo bilang 150.000 mahal, ya artinya bukan barangnya mahal. Kemampuan ekonomi lo yang ditingkatkan dulu gitu. Sekarang nyari gym, ini kurang survei nih. Lo cari dari 800.000, 500, 300, bahkan yang 50.000 gym itu ada Mas Rian. Jadi kurang make sense ya kalau dibilang sarananya mahal atau misalkan peralatan mahal. Enggak. Sekarang dulu kalau kita mau punya home gym minimal di atas 10 juta. Sekarang lo dengan 1.500.000 sampai 2 juta punya home gym bisa. 10 juta itu dapat 1-2 alat ya.
Mungkin ya. Kalau dulu. Iya, sekarang satu ruangan ini bisa penuh 10 juta. Ya kan? Udah variasi macam-macam sekarang, Mas. Iya. Nah, Mas, lanjut ke masalah yang biasa dihadapi sama masyarakat nih ya. Ada efek yoyo buat orang yang sudah berhasil diet. Betul. Ya. Kemudian karena dia sudah happy, dia sudah senang, dia merasa gue udah boleh makan apa aja, akhirnya ada efek yoyonya, balik lagi kemudian ke bentuk yang sebelumnya. Nah ini ada tips nggak Mas supaya nggak kena efek yoyo ini? Iya, efek yoyo itu kan pertama kita harus tahu dulu evaluasinya kenapa. Apakah dia dietnya bosen kah? Atau dia selama menjalankan program penurunan berat badan dia nggak pakai olahraga? Cuman gue selalu bilang, ya di semua agama manapun, gue sangat yakin bahwa kesehatan ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Betul, setuju. Ya terlebih kita bicara sebagai muslim deh. Yes. Dari haji, umroh, puasa, sholat taraweh, itu kan butuhkan fisik yang sangat prima. Betul. Gue ingat salah satu kajian ustadz ya, kalau lo udah kena gula, mau ibadah kayak apa, itu udah gak nikmat. Ya kan? Sholat ngantuk, dengerin orang ceramah ngantuk. Pagi-pagi mager ngantuk terus. Jadi mentalnya harus diperbaikin dulu. Yes. Ya apalagi kan sekarang olahraga di mana-mana ya. Maksudnya dari puluhan olahraga yang lagi viral, nggak ada satu sih yang bikin, aduh gue pengen jago ini nih. Iya. Kenapa orang nggak mau olahraga? Karena dia nggak jago. Iya. Dia main bola sama kantor, nggak pernah dapat bola, ya kan? Akhirnya malas. Tapi kalau dia golin, dia bisa bikin assist, terus dia main pedal, networking, ketemu orang baru. Itu pasti ada gairah yang dia pengen ngulang lagi. Nah balik lagi efek yoyo. Sepengalaman gue efek yoyo terjadi karena dua. Terlalu instan, terlalu cepat. Jadi dia akan mikir, gampang deh kalau misalkan berat badan gue naik, nanti gue tinggal program lagi. Atau caranya salah. Ya gue gak bisa bilang ya cara yang salah itu seperti apa ketika dia menurunkan berat badan. Tapi mesti caranya salah. Balance, pola makannya diatur, olahraganya juga diasah. Harusnya seperti itu ya. Harusnya Mas Rian. Berhubungan sama mental gak? Sangat. Jadi balik lagi ya, ketika tubuh kita nih, gue selalu bilang ke teman-teman, ketika tubuh lo mendapatkan haknya, tubuh lo ini akan ngebantu kita untuk menjalankan kewajiban. Mentalnya sudah banyak pembuktian ya, protein, lemak, kolagen, ini akan berpengaruh sama mental kita. Salah satu kan fungsi intermittent fasting sudah dijelaskan. Kalau lu suka marah-marah, IF. Artinya bukannya kita emosian, enggak. Dalam hidup misalkan 20 tahun, 30 tahun, makan junk food terus, masuk zat-zat yang kita nggak tahu kan. Kalau misalkan kita makan di luar kan kita nggak tahu nih. Iya betul. Ya kan? Ingredientsnya apa? Masaknya gimana? Itu banyak penelitian secara tidak langsung mengganggu syaraf kita. Gampang marah, gampang ngantuk. Terpengaruh secara emosional ya. Sangat Mas Rian. Nah buat teman-teman yang suka marah-marah, intermittent fasting. Mulai dari IF ya berarti. Dari ya? IF. Oke. Nah, buat menjawab teman-teman kita yang merasa so sibuk kerja tapi malas workout karena alasannya gue kerja bro dari pagi sampai. Ini pertanyaan netizen apa kreatif nih? Ini jatuhnya fitnah loh Mas. Ini pertanyaannya secara nggak langsung bilang orang-orang seperti saya, orang-orang yang bisa olahraga, kita nggak pengangguran. Kan secara langsung gitu dong. Gue sibuk dong. Ya bukan lo doang yang sibuk bro. Tipsnya Mas, gue mau nyalain siapa-siapa nih. Gue dijebak ini pertanyaannya nih. Lo bener dong. Ya kan secara nggak langsung kan bilang, wah si Toro pengangguran makanya bisa olahraga tiap hari. Iya. Intinya gitu deh. Gimana cara membagi waktunya deh? Waktu kerja, waktu ini. Apakah benar bahwa orang-orang sibuk itu ya udah resting itu adalah yang terbaik buat mereka tanpa perlu ya tadi olahraga? Karena ada loh banyak orang-orang yang bekerja kantoran Mas, itu bener-bener nggak pernah olahraga. Yes, di dalam beberapa kasus bener. Seperti ibu menyusui. Istri gua kan nggak bisa olahraga. Oke. Ya kan? Iya dalam beberapa case. Tapi kalau lo alasannya kerja, enggak Mas. Oke. Lo punya waktu 24 jam. Yes. Ya enggak? Bagi yang benar. Lo efisien. Misalkan lo punya waktu 8 jam. 8 jam lo itu kerjanya selesaikan. Selesai nggak selesai, tutup, istirahat. Makanya gue sangat tidak setuju dengan lembur kerja. Ya enggak? Begitu lo lembur, ya enggak? Badan udah nggak siap, otak udah nggak sinkron, nggak akan masuk. Nggak akan bisa. Lo harus efisien. Satu musuhnya nih. Gadget. Ya enggak? Dalam berapa sesi ya orang megang 10 menit 10 menit. Lo kali 10. Ya enggak? Lo konversi ke olahraga atau kegiatan lo yang bisa positif. Selesai. Berarti sebenarnya waktu singkat 10 menit pun sebenarnya harusnya bisa dimanfaatkan dong ya. Kalau kita bicara dalam hal olahraga, 15 menit deh. 15 menit. Pelit amat 10 menit. Pelit amat.
15 menit bisa Mas. Tapi kan ketika lo mau bicara 15 menit, berarti kan kita main circuit running. Kita main superset, berarti dalam beberapa waktu, dalam satu mainan, kita melakukan beberapa gerakan. Nggak cocok untuk pemula. Oh nggak cocok. Berarti ketika kita bicara pemula, ya lo berkorban sedikit deh. Ya gak? Untuk mendapatkan basicnya, pondasinya, biar lo kuat melakukan superset. At least lo siapin 2 bulan, 3 bulan. Oke deh, gue latihan 45 menit deh. 45 menit. Yes, nanti ketika badan lo udah siap, udah kuat, ya kan, otot kan nggak bisa dipaksa. Ketika misalkan pemula deh baru olahraga, masuk materi superset, ya KO badannya. Betul. Besoknya udah malas. Iya. Udah bayar mahal lagi. yang dibayar mah seneng ya kan. Aduh. Ketemu 10 kali, cuman pertemuan sekali. Tapi juga edukasi penting ya buat teman-teman ya. Terkadang nih sepengalaman gue banyak juga yang protes. Oh, gue udah bayar mahal kok, olahraganya gini doang. Enggak. Program yang bagus itu adalah bukan yang bikin badan lo capek. Tapi meningkatkan kemampuan lo. Dan untuk meningkatkan kemampuan butuh waktu, Mas. Tapi bukannya kalau kita workout itu pasti sakit badan kita di awal-awal itu? No. Berarti jadi selama program lo bener, sakit sih oke ya, tapi bukan sampai sakit yang mengganggu aktivitas. Jadi kalau otot-otot sakit doang tuh biasa lah ya. Biasa, normal. Tapi kan sakit itu udah toleransinya. Ketika dia bisa sampai mengganggu aktivitas, apalagi aktivitas krusial ya, ibadah, kerja, lo nggak jadi moodnya turun, ya berarti programnya salah. Jadi buat teman-teman ini penting nih. Kemampuan manusia misalkan di sini, let's say ya, lo tuh nggak boleh workout di sini, Mas. Berarti kemampuan yang di sini itu beda-beda dong setiap orang dong. Yes, betul. Misalkan kemampuan kita di sini nih. Kan sebelum coaching itu biasanya seorang personal coach dia akan analisa dulu nih. Oh, level fitnessnya segini. Gua kasih materi segini. Let's say kemampuannya di sini, lo harus workout di sini. Harusnya ya. Day by day ini kan naik. Ini mengikuti. Ini kita bicara non atlet ya. Ya kalau non atlet tentu dia bisa bicara kemampuannya berbeda. Iya. Tapi kalau orang awam, lo memang hanya untuk sekedar sehat, bugar, lo harusnya di sini. Jadi seperti tangga. Lama-lama ini kan tinggi, gitu. Baru programnya bisa lo naikkan. Nah kalau menu olahraganya Mas, paling aman buat pemula kardio kah atau bertahap atau campuran nge-mix gitu? Mostly secara penelitian, olahraga paling aman itu adalah angkat beban. Angkat beban. Tingkat cederanya hanya 1%. Ketimbang lo sepak bola, kardio, basket dan lain-lain. Karena kan nggak ada benturan. Dan lo nggak lawan siapa-siapa. Cuman kenapa angkat beban pun baik yang cedera, beda cerita nih. Kalau lo hanya sekedar untuk bugar, kemungkinan 1%. Tapi ketika lo berbicara masalah prestasi, ya kan, binaraga, powerlifting, ya tentu beda. Karena kan mereka harus push kemampuan mereka supaya di atas rata-rata. Gue sangat menyarankan kalau misalnya teman-teman yang baru mulai olahraga, at least di rumah punya dumbbell dan juga rutin jalan kaki. Minimal dumbbell lah ya. Minimal dumbbell 150.000. Masa mau diprotes sih? 150 berapa kilo? Ada ini gak sih Mas, cara ngitung gak sih? Misalkan gua tuh bobot sekian, angkatan dumbbell gua tuh minimal harus sekian. Make it simple aja Mas. Ya kan? Misalkan kita take dari 5 kilo nih. Oh masih terlalu ringan, tambah. Oh tambah. Oh gitu aja ya? Gitu aja, sesimpel gitu. Simple ya berarti. Iya, karena kan kemampuan orang yang sama-sama beratnya 80 kilo tentu beda. Nggak bisa disamakan satu teori. Makanya tugas utama marketing kan satu. Sesuatu yang simple dibikin ribet jadi mahal. Ya nggak, dihitung lah ini segala macam. Ya, teman-teman kalau daftar ke kalau nggak boleh tayang disensor aja. Kalau daftar ke gym-gym besar, itu datanya lengkap. Ya eksekusinya gitu-gitu aja. Eksekusinya sama sebenarnya. Sama aja gitu. Ya. Jadi pada intinya cuman kalau gue sih punya prinsip, kalau perempuan itu gue kan punya standarisasi ya. Jadi setiap klien yang baru olahraga materi pasti sama. Kalau perempuan gue kasih 4 kilo, kalau cowok gue kasih 6 kilo. Gitu aja dumbbellsnya. Nanti di hari pertama gerakannya bagus, langsung kita naik. Kalau memang dia siap, ada yang hari pertama udah nyampe 20 kilo gitu. Ada yang kalau memang level fitnessnya kurang bagus, ya dia butuh waktu 2 minggu, 3 minggu. Yang penting kan gak cedera. Oke. Nah Mas, pertanyaan selanjutnya terkait target dan ekspektasi. Nah, apakah setiap orang itu dengan program yang sama itu dapat mencapai target yang sama atau bisa jadi beda-beda hasilnya? Gitu. Jangan misalnya lu ngasih ke gue nih program menu latihan, menu makanan, nutrisi yang sama dengan personal orang yang lain nih. Apakah hasilnya antara orang pertama dan kedua ini akan memberikan hasil yang sama atau bisa memberikan hasil yang beda-beda? Kalau programnya sama, makanannya sama, gerakannya sama, bebannya sama, mesti mirip-mirip Mas. Harusnya. Cuman kan pada kenyataannya kan si A dengan program yang sama, mungkin dia banyak liburnya, ya kan? Makanannya mungkin banyak yang jebol, gitu. Tapi mesti kalau misalkan programnya sama, terus cara dietnya sama, kurang lebih mirip-mirip.
Oke. Gitu. Yang disaranin Mas, baiknya kalau sebulan itu kita baiknya bisa nurunin sampai berapa kilo kalau untuk berat badan? Dulu tuh secara medis gue beranggapan kalau dalam sebulan jangan lebih dari 4 kilo. Jangan lebih dari 4 kilo. Yes, tapi kan sekarang pengetahuan berkembang ya. Ya. Sekarang gue berpendapat dengan based on pengalaman ya. Lo boleh turun berapapun selama nutrisinya tercukupi. Boleh turun berapapun. Yes. Kuncinya ada di nutrisinya. Nutrisinya tercukupi sama istirahatnya. Rekor gue sih sebulan itu 9 kilo. Ada satu klien dengan 9 berat kilo 9 satu kilo. bulan. Yes, tapi memang Starting awal beratnya 125 apa 130 gue lupa deh. latihannya setiap hari, Enggak. seminggu. Seminggu offline-nya itu 1 kali. Gue banyakin jalan kaki sama mungkin angkat bebannya around 2 sampai 3 kali. Tapi memang orangnya tough, dia kuat. Jadi teman-teman yang punya berat badan itu sebenarnya punya kelebihan. Orang yang berat badan di atas rata-rata mostly kuat nahan lapar dan angkatannya pasti lebih kuat. Oke, betul. Itu udah fitrah gitu. Karena kan kadar lemak di dalam tubuhnya Lebih di atas banyak. rata-rata. Betul. Oke. Nah, Ini pertanyaan Mas Rian apa pertanyaan yang kreatif? pertanyaan gua diselip-selipin Mas sebenarnya. Nah, ini juga atlet kita nih. Ada pertanyaan nggak buat Coach Sora, Mas Fabian kira-kira? Mas Fabian umur berapa? Umur 21. Allahu Akbar. Ini dia lagi aktif nge-gym juga, Coach. Jadi gini ya. Gitu. Satu yang sering saya bilang kalau ada seminar dan ke teman-teman, ada yang salah. Kalau anak kita, apalagi usia di bawah 30 sampai over Mas Rian. Ada yang pasti yang salah. Anak saya yang cowok itu Gibran, makannya luar biasa. Tapi badannya Segitu-gitu aja. metabolismenya bagus berarti. Bukan, karena makanan yang dimakan adalah real food. Yang dimasak dengan benar, baik cara masaknya ataupun bumbunya. Tapi kalau misalnya kita sudah overweight, udah ada gejala ngorok, gejala lemas, ini makanannya harus dievaluasi. Mumpung masih 21. Gitu, usia produktif. Betul. Nah, kalau by umur, resultnya beda. Oke. Makanya semakin tua untuk mendapatkan goals impian semakin susah. Bukan nggak mungkin ya, semakin susah. Makin berat perjalanan. Betul. 21. Aduh. Aduh ya Allah. Mas, terkait ini pertanyaan terkait teknik workout efektif ya, apakah latihan yang lu sering gaungkan ya, kan lu ada boxing gitu. Itu bagian dari program workout atau cuma sekedar hobi lu untuk ngelancarin teknik aja? Basicnya tuh gue suka atletik. Oke. Kalau atletik itu kan prinsipnya melempar, berlari, dan loncat. Oke. Nah nggak mungkin dong, rumah gue kan space-nya kecil. Lempar lembing, ya nggak mungkin. Lempar masalah. Lempar masalah. Jadi gue mencoba mencari gerakan-gerakan yang kurang lebih bisa menggantikan teknik ketiga tadi kan. Iya. Kalau lari kan gampang, makanya gue sering lari. Loncat juga gampang, kita bisa belajar pilometrik. Iya. Nah melempar itu gue aplikasikan di boxing. Boxing. Gitu. Dan memang dari kecil kan gue udah terbiasa bela diri. Gitu. Jadi kenapa gue sekarang suka boxing? Gue tuh menemukan apa ya? Itu satu bela diri yang cuma pakai tangan, kelihatannya gampang, tapi susah banget mas. Oh gitu ya? Karena kan berbicara masalah footwork. Oke. Jadi ada beberapa boxing itu namanya shadow boxing. Kalau memang orangnya jago, itu kita ngeliatnya indah. Walaupun gerakannya cuma gitu-gitu doang, jab, strike, hook, uppercut, tapi bisa jadi indah. Gitu. Makanya gue tertarik. Wah ini olahraga sederhana, tapi bisa begitu seninya tuh luar Tapi biasa. itu pribadi lo di personal training dimasukin ke dalam program nggak? Selalu gue masukin. Oke. Karena mostly kalau cowok udah masuk ke padding, gairahnya keluar. Wow. Hormonnya naik. Langsung pengen Oh, coba ya? Iya, karena kan rata-rata yang udah nikah di rumah tangga ada sesuatu yang mereka nggak bisa keluarkan sepenuhnya, unek-unek. Oke. Dikeluarkanlah di boxing. Iya. Sambil membayangkan apa gitu ya. Punya masalah, ada yang ditunjuk, ada yang ditinju, ada yang dipukul. Iya, tapi betul. Memang kan olahraga boxing itu sifatnya eksplosif, mengeluarkan. Beda sama Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau dia mengendam. Kalau lo semakin ground fighting, semakin emosi, semakin kalah. Walaupun boxing juga kalau lo emosi kemungkinannya juga kalah juga ya. Betul, tapi at least ketika lo punch itu kan power lo keluar. Oke. Gitu. Ya karena gue sering ngeliatin lu juga kan. Apa Kayaknya asik banget itu pukul-pukul pas boxing gitu kan. Kelihatannya sederhana betul ya? Betul, Mas. Betul. Atau contoh simpelnya, teman-teman kan pernah gue tantang. Coba lo ngelakuin gerakan gini aja yang gampang, rekam. Begitu lo ngeliat pasti lo ketawa. Kok aneh banget ya? Lucu ya? Iya. Pukulan lu lucu. Sesimpel kan jab strike, kalau kita jab itu kan, jab kiri kan, tangan kanan harus tempel nih. Ke muka, Ke muka sini ya, harus gua tempel, jaga. cover sini. Karena ini kan organ vital. Tapi begitu lo praktekin, ini tangan kemana ke bawah-bawah. Iya. Sesimpel itu. Atau nanti bikin kombinasi ringan, teman-teman ikutin deh.
itu ngaco pasti. Iya. Nah makanya olahraga boxing itu bukan cuma untuk bela diri, tapi banyak manfaatnya. Salah satunya adalah merangsang nih memori kita. Kan dalam gerakan boxing ada kombinasi. Makanya gue punya klien usia 63 juga gue masukin boxing dan cocok ya. Gitu. Iya. Coach, lanjut Coach. Kesalahan apa Coach yang paling umum saat orang coba untuk diet sendiri atau olahraga sendiri tanpa coach? Apakah jadi suatu yang urgent nih di kita dengan personal trainer? Satu ya, orang tuh buat sehat ngeluar duit kayak males gitu Mas. Padahal itu investasi loh ya. Nomor 1 kalau gue bilang. Nah, karena mindset gue tuh tadi kesehatan itu investasi, sehingga ya tadi gue mau ngeluarin duit gede lah buat tadi program. Iya, sebetulnya kesalahan utamanya itu tadi kita bahas ya, banyak informasi, minim edukasi. Ya kan? Yang sana ngomong banyakin protein. Oh, diet ini bilang, oh nggak boleh, lo harus makan sayur, makan buah yang diutamain. Ada lagi sekarang yang lagi happening nih, lu harus perbanyak hormon testosteron. Ya. Gitu. Jadi tambah suplemen testosteron. Betul. Ya, tapi sebenarnya diet itu kan sama workout by trust ya, sama kayak bisnis. Ya enggak? Salah satu cara terbaik adalah lo cobain. Yang paling cocok yang mana? At least selama metode dietnya lo jalankan sesuai dengan SOP-nya, walaupun tanpa trainer, tanpa coach. Betul. Cuman satu yang gua selalu wanti-wanti. Jangan pelit kuota. Kenapa orang bisa miss? Maunya nonton cuma yang 1 menit, 2 menit. Udah gitu di skip. Dicepetin. Betul. Ya kan? Nonton podcast jangan cepet. Lo tonton dari awal sampai akhir. Mungkin ketika lo skip ada bagian yang penting yang kelewat. Let's say kayak carnivore. Carnivore cuma makan protein hewani. Banyak yang dijudge, nggak bisa BAB segala macam. Bisa kok. Gue hampir 2 tahun nggak ada masalah. Yang penting lemak lo tercukupi. Banyak orang miss di bagian lemaknya. Simple. Tapi ketika lemak lo tidak tercukupi, ya nggak bisa BAB. Gitu. Ya yang penting kalau memang mau belajar sendiri, pakai catatan deh at least Mas. Belajar kayak belajar online beneran. Karena ini ilmu berbahaya kalau misalkan sampai miss sedikit aja. Kalau pengen pakai personal trainer kayak Coach Tora, hubunginya kemana? Ada di Instagram dong. Apa sih nama Instagramnya? Toragani 08. Toragani 08. Cuman itu kan ada link WhatsApp, nanti hubungannya ke istri merangkap jadi admin. Karena ini otaknya udah penuh banget nih. Udah ngedit, udah bikin konten aja tiap hari ya. Kalau TikToknya sama Toragani 08. Sama Toragani 08 tapi lebih aktif di Instagram sih. Mas, kalau gue challenge lu ngasih 1 latihan wajib buat audiens. Latihan apa yang lu akan kasih dan kenapa itu penting? Kreatifnya kurang nih. Lo males banget sih cuma mau 1 gerakan ya. Oh ya 2-3 lah 3 deh. Nggak, tapi kalau misalkan cuma 1, gue sering ngasih tahu ke teman-teman, ke klien ya. Kalau memang waktunya terbatas, the thruster. The thruster ini sebetulnya bukan 1 gerakan ya, karena dia digabungkan jadi 1, dumbbell squat dan juga shoulder overhead press. Kenapa gerakan ini bagus? Karena dia melatih seluruh otot kita kecuali dada. Makanya kalau misalkan jangan 1 deh, 2. Lo udah thruster dan push up komplit, udah selesai. Sesimpel itu Mas. Sesimpel itu. Dan itu bisa kita lakukan kapan aja sebenarnya, di rumah pun. Lagi iseng lagi ngapain, push up lo bisa kapan aja. Betul. Tapi ya tadi Mas, ngefeknya kayaknya rasanya tuh nggak cepet gitu kan. Rasanya tuh gue kalau udah push up rutin seminggu, apa kayak yang terbentuk gitu ya. Mas Rian SD berapa tahun? SD 6 tahun. SMP? 3 tahun. SMA? Taman 3 tahun. Begitu lulus SMA langsung bisa kerja nggak? Nggak bisa. Nah, berapa tahun berarti kan? 12 tahun Mas. Aduh, dilawan lagi statement kita Pak. Gimana ini? Nggak, ini kan jawaban dong, benar. Kita belajar merangkak berapa lama sih? Ya kan? Betul. Belajar berjalan berapa lama? Itu mindsetnya kita tuh gitu. Jadi gue pernah ngerutinin itu 2 minggu push up. Dari bisanya cuma 15, naik ke 20, naik ke 25. Pas sebulan tuh nggak berubah, tangan gue gini-gini aja gitu. Akhirnya berhenti. Nah itu kan namanya progress overload Mas. Progress itu kan bukan cuma bentuk badan kita yang langsung six pack, ya kan? Tapi kan repetisinya naik, bebannya naik, itu kan harus jadi award tersendiri buat kita dong. Iya sih, betul. Ya nggak? Gue tuh dulu sempat rutin lari, sekarang baru mulai belajar lagi. Waktu pertama kali mulai 20 menit itu udah mau mati. Capek banget. Bukan capek lagi. Padahal gue basicnya olahraga loh. Betul. Ya kan? Sekarang sehari 10 kilo nggak masalah. Progres. Apakah badan gue udah kayak atlet Kenya dan lain-lain kan? Enggak.
Cuman ada progres. Makanya by data itu penting. Iya, Jalani olahraga yang teman-teman suka. Jangan ikut-ikut teman. Ya oke lah, awal ikut-ikut teman. Tapi kalau misalkan nggak cocok, cari yang lain. Kalau buat orang BB besar kayak gue, Mas? Mostly yang paling bagus sebenarnya berenang, ya. Berenang, karena ya? kan berenang itu tidak ada gravitasi. Tapi berenang itu bikin lapar. Iya, gampang banget lapar ya. Ya, secara makanya gue itu bukan tipe kalau orang yang teoritis banget. Ya. Betul, secara teori berenang adalah olahraga yang paling cepat membakar kalori. Nomor 1. Tapi kan bikin lapar karena keringat kita nggak keluar, dingin. Jadi mostly orang yang habis jangankan orang awam deh. Atlet renang itu badannya banyak yang kurang, Mas. Karena memang lapar. Ya yang lagi masih aktif tentu terjaga ya. Ya kan, tapi kalau misalkan lihat coach-coach yang udah pensiun yang ngajar, itu rata-rata udah over. Memang susah untuk menahan suhu, itu susah. Iya. Gitu. Apalagi di sekitar kolam renang makannya junk food semua. Kentang goreng lagi Kentang goreng, mie goreng, mie rebus, waduh. Ya bisa berenang, atau kalau berenang terlalu susah kita nahan laparnya susah ya, sepeda oke. Sepeda ya. Jalan cepat oke. Angkat beban oke. Nah, jalan yang paling banyak membakar lemak kan jalan dibanding lari ya, coach. Yes, pro kontra sih sebetulnya. Itu pro kontra. Iya, jadi gini, dalam hal apa dulu? Ya kan? Banyak yang bilang, oh ya di zona gini segala macam. Gue selalu bilang, make it simple. Kenapa nggak lo gabung sih? Jalan lari. Jalan lari dong. Oke, jalan kaki let's say secara penelitian membakar kalori lebih banyak. Tapi apakah lebih menyehatkan jantung lo? Kan enggak. Dengan lo berlari, heart rate-nya naik, jantungnya lebih kuat. Sehingga lo bisa nanti aktivitasnya lebih terbantu lagi. Bukan, nggak ada yang salah dengan jalan kaki ya. Dan gue selalu menyarankan untuk jalan kaki. Tapi jangan di situ-situ doang dong. Karena efeknya ke efek yoyo tadi. Orang lama-lamaan bosen dong. Setiap hari jalan kaki 30 menit, 60 menit, pasti ada rasa bosen. Tapi kalau badan lo di challenge, ini udah mental manusia deh. Kalau lo di challenge dengan sesuatu, lo pasti akan termotivasi, Mas. Itu kenapa kalau konten kan ada challenge segala macam, rame pasti yang nonton. Ya kan? Kenapa judi rame? Karena ter-challenge. Ya enggak? Menang enggak? Ada challenge-nya. Ada emosionalnya bermain. Yes. Gitu. Makanya sebetulnya salah satu cita-cita terbesar ya. Gue Mas Rian, kita tuh punya kompetisi olahraga yang benar-benar harus fair. Fair dari usia, dari berat badan, dari jenis kelamin. Let's say gini deh. Sekarang kan lari lagi happening ya. Dari dulu sih banyak event lari. Kalau misalkan untuk amatir, ketemu sama anak-anak kuliahan yang masih ini kan chance mereka untuk naik ke podium susah dong. Betul. Iya enggak? Harusnya dibikin. Oke, kelas 70 kilo sampai 80 kilo. Kayak boxing dong berarti. Nggak masalah. Jadi kan lawan gue misalkan berat gue 70, seimbang. Ya. Tapi ketika sekarang berat gue 71, lawan anak-anak yang beratnya 50, 60, ya susah. Gitu. Jadi nggak fair ya di situ. Betul. Itu salah satu cita-cita terbesar gue, punya event yang memang sportifnya itu harus diutamakan. Gitu. Mas, lanjut ke perkembangan dari dunia teknologinya nih, Mas. Betul. Nah, lu sebagai seorang personal trainer, apakah merasa kemudian tersaingi dengan perkembangan teknologi yang ada? Karena hari ini banyak loh personal trainer dalam bentuk apps. Di jam udah bisa melakukan pencatatan juga. Betul. Nah, ini gimana kita menyikapi, lu sebagai seorang personal trainer gitu, gimana menyikapinya? Jangan kan masalah kesehatan ya. Ya. Kemarin aja kan anjing robot tuh. Jangan ngomongin harganya. Tolong jangan di riset harganya. Jadi gini, masalah teknologi dan apps ya. Gue tuh termasuk coach atau personal trainer yang old school, Mas. Apa tuh maksudnya? Old school maksudnya pakai metode lama, dicatat data dan segala Iya. macam. Tapi kan kita juga nggak bisa menolak era modern ya. Iya, betul. Gitu. Cuman gue sangat yakin AI ini nggak akan pernah bisa menggantikan peran manusia. Satu, apalagi personal trainer. Karena ada satu hal yang tidak bisa dilakukan AI. At least sampai saat ini ya. Iya. Kita nggak bicara 10 atau 20 tahun mendatang. Apa tuh? Motivasi. Dia nggak bisa memotivasi. Iya dong. Kita Iya, sama manusia. kartun, badannya bagus wajar. Iya. Tapi ketika banyak influencer sekarang kan, dari low obesitas, terus dengan low fight, berjuang, badan lo bisa keren. Itu kan sesuatu yang mahal banget, Mas. Betul. Kalau AI sekarang, orang siapa sih nggak bisa AI? Bayar sekarang berapa? 50.000 ya sebulan tuh. Tinggal lo tulis blablabla keluar semua. Dan satu, dia nggak bisa koreksi. Ya kan? Lo dapet data nih, programnya gini nih, belum tentu cocok, belum tentu gerakannya benar. Iya juga sih. Gitu. Tapi tentu ya kita harus ngikutin perkembangan zaman lah. Yang dicatat tuh apa biasanya, Mas, progresnya? Progress overload. Berat angkatannya berapa, repetisinya berapa, terus juga kesalahannya seperti apa. Ya hal-hal simpel aja sih, Mas. Oke.
Gitu. Tergantung bayaran. Semakin bayaran mahal, datanya semakin ribet. Sengaja direbetin ya. Padahal orang juga nggak ngerti. Iya. Jadi make it simple lah. Gue tuh tipikal orang yang ya banyak di konten-konten kan selalu meributkan. Nasi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Betul, nasi itu secara fitrahnya dia menyehatkan. Cuman satu yang ditakutkan, ketika lo makan nasi nggak bisa berhenti. Kalau kita makan nasi Padang, nasi sama ayamnya banyakan mana? Nasinya. Tuh. Entah kenapa nasi kalau udah ketemu kuah-kuah yang begitu kan, resep aja makannya. Dan susah berhentinya. Tapi kalau lo makan protein 1-2 ayam cukup. Kenyang ya. Kenyang. Karena yang mengenyangkan tuh proteinnya justru ya. Betul. Kayaknya sampai saat ini nggak ada perbedaan ya. Memang yang makanan bisa memberikan sinyal kenyang tuh hanya protein. Bukan karbo ya. Bukan karbo. Betul. Dan karbo ini sebetulnya, ini menurut gue pribadi ya, karbo itu sangat bermanfaat ketika memang budget kita terbatas, Mas. Oke. Ya kan? Ya lo beli ayam sama nasi jelas lebih murah nasi dong. Ya kan? Buat teman-teman kita yang mungkin penghasilannya tidak mencukupi, ya kan nggak bisa protes, nggak masalah. Cuma saat kita budgetnya terbatas, ekspektasinya juga harus sesuai dengan realita. Oke. Next question, Mas. Yes. Perbedaan paling besar apa yang lu lihat ya gaya hidup fitness di Indonesia mungkin dibandingkan dengan negara-negara luar ya, dari sisi tools, mindset, kedisiplinan. Ini netizennya apa pemerintahannya nih? Bebas kita harus fair dong, kita harus fair ya nggak? Tentu harusnya pemerintah juga punya peran yang sangat penting dong, ya nggak? Setuju. Gimana kalau misalnya pemimpin kita tidak memberikan contoh, rakyatnya mau ikut? Cuman at the end juga kita kan nggak bisa request macam-macam ya. Contoh yang lu harapin apa, Mas? Let's say gampang deh, nggak usah ke jauh-jauh ke Singapura. Itu public fitness di mana-mana, Mas. Orang gratis. Disediakan ya. Aduh, ini mudah-mudahan sama pemerintah ya di taman-taman mungkin Mas Iran bisa dipancing. Jadi gak cuma taman doang, tapi mungkin ada peralatan-peralatan buat bantu kebugaran masyarakatnya. Mas. Dan mudah-mudahan ini bukan kritik ya, sebagai saran. Kayaknya kalau di sini tuh olahraga yang lagi happening dikit pajak. Dikit-dikit pajak. Itu main pedal. Di GBK itu ya main bolanya pajaknya lumayan berasa loh, Mas. Betul. Saya pernah tinggal di Bournemouth, Inggris, sekitar 7-8 bulan. Itu fasilitas main bola luar biasa, Mas. Untuk orang-orang amatir. Bournemouth itu 2 bulan dari London, ya, kota kecil. 2 bulan dari London? 2 jam dari London. 2 jam. Ya. Orang banyak pronunciation tuh Bournemouth, ya. Tapi kan Bournemouth itu kota kecil, lapangan bola di mana-mana, Mas. Ada liga gereja, liga masjid. Lo tinggal cari deh. Ada liga mahasiswa, jalan semua. Ya kan? Dan nggak ada bayar. Di sini lahan udah habis semua sama pemukiman. Mau main futsal bayar. Rate-nya sekarang udah mulai naik nih. Betul. Mini soccer udah jutaan harganya. Pedal juga udah lumayan. Tapi gue juga sangat percaya ya, fasilitas itu nomor sekian, Mas. Kalau netizennya mau, kalau masyarakatnya mau, ya nggak, apapun bisa jadi lahan olahraga kok. Tuh. Ya nggak. Ya, let's say Brazil deh. Apakah fasilitas sepak bolanya megah? Enggak. Tapi kan atletnya jago-jago. Yang penting kemauan dan pengetahuannya dulu. Gitu. Ya memang kembali kedua kunci tadi ya. Betul, tapi ya kita nggak bisa bohong ya. Fasilitas itu sangat menunjang. Dan edukasi masyarakat kita ini memang cukup memprihatinkan ya. Gue pernah lihat beberapa fasilitas umum memang sudah disediakan alat olahraga. Ya akhirnya buat pacaran. Pacaran, kan? Besinya hilang, Mas. Dipotongin. Waduh. Betul, cuman ya kita sama-sama berharap lah bahwa kesehatan di Indonesia ini ya kayak di Korea Selatan itu makanan itu kan udah dilabelin, ya kan, label hijau, kuning dan juga merah. Kadar gulanya. Betul. Ya kan kalau di sini kan kadang-kadang kita bingung. Jujur gue nih baca ingredient sendiri malah. Yes. Atau misalkan mau keluar nih, aduh makan apa ya? Gue tuh ada catatan. Kalau gue kesini gue makannya kesana, udah mapping dulu. Sampai segitunya ya? Harus, Mas. Kalau lo mau mendapatkan sesuatu, effort. Itu effortnya lumayan loh, bro. Enggak lah, kan cuma mapping doang. Iya. Simple tapi orang tuh malas melakukan hal-hal sederhana kayak gitu. Betul. Ya karena lagi-lagi ini kan balik ke prinsip masing-masing ya. Ada dokter yang prinsip udah lo nggak apa-apa makan gorengan sekali-sekali, yang penting balance ya. Ada juga dokter yang bilang kalau lo bisa nggak makan gorengan, lakukan. Gue lebih ke sana. Nah, itu gue inget gorengan, inget kemarin lu bicara tentang gorengan tuh, yang rame itu kan. Rame banget kasus tuh. Nyampe di repost sama Dokter Dion. Yes, betul. Gitu.
Ya, gue bilang ke teman-teman, gue bukan dokter, tapi gue juga bukan orang yang sembarangan mengambil asumsi sendiri. Gue kan ngambil itu dari penelitian dan dibenarkan Dokter Dion, memang ada penelitiannya. Betul. Sebetulnya kalau mau gue panjangin cari engagement, ya gampang. Tapi gue kan gue sadar, ya gue bukan dokter gitu. Tadi gue bilang ke Dokter Dion, dok protes dong sama dokter, sebut nama boleh ya? Ya boleh nggak apa-apa. Ya nggak masalah ya. Salah satu favorit dokter gue Dokter Hans, ya. Memang dokter ini sedikit dijauhin juga. Karena kontroversi. Kenapa nggak kontennya Dokter Hans yang diituin gitu. Tapi akhirnya udah dibalas juga sama Dokter Hans. Gorengan ini akan berbahaya buat lu ketika lu sudah divonis punya penyakit metabolik. Dan ada satu kata yang gue suka banget, satu kalimat. Oke, lo makan gorengan ketika lo sehat. Tapi sayangnya orang Indonesia banyak yang merasa sehat. Yes. Padahal sebenarnya dia punya banyak masalah dengan kesehatannya ya. Yang tanpa dia sadari. Let's say gini deh, sebetulnya ketika lingkar pinggang kita sudah di atas 90 cm untuk cowok, 80 cm untuk perempuan, itu masalah start di situ. Dan orang Indonesia tuh suka by data. Gue punya temen sudah 100 kilo, gue bilang, ayo dong olahraga, gue bantu deh. Enggak lah, gue baru cek lab, datanya bagus kok. Lo udah mau 100 kilo, gimana bagus? Iya. Data itu kan cuma angka. Ya nggak, bisa salah, bisa betul. Dan kadang-kadang kan banyak penyakit itu yang tersembunyi, Mas. Nggak bisa sekedar dicek lab. Dan begitu dia meledak, justru ini yang bahaya. Nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Iya. Termasuk anak saya juga termasuk gitu, Dok. Coach. Jadi dokter coach. Jadi gejalanya ringan banget. Dia tuh kencing terus, minum terus. Ternyata autoimun. Jadi didiagnosa DMT1. Yang jadi, tadi yang usia kelas 2 SD. Kakaknya yang tadi lewat gitu. Dikasih tahu triggernya kenapa, Mas? Autoimun ya kita memang nggak kedetek ya. Nggak ketahuan ya, tapi ada asumsinya biasanya karena makanan. Dari makanan. Iya, makanan yang terlalu aneh-aneh mungkin ya, banyak jajanan-jajanan yang kurang sehat gitu ya. Gitu. Jadi satu edukasi yang sebetulnya penting banget ya. Banyak orang saling salah-salahan. Betul. Orang yang ekonominya kurang, lo mah enak punya duit. Apa juga beli, ya enggak? Padahal enggak juga ya. Yang orang punya duit bilang, enggak juga. Lo enak gak punya duit, enggak bisa beli makanan viral, aman. Aman. Ya kan? Mostly kan makanan viral itu sesuatu yang enggak bersahabat sama tubuh kita. Betul. Ketemu di tengah, lo mau belajar, lakukan. Betul. Ya enggak? Ya, memang orang tua juga harus teredukasi. Harus, Mas. Kadang ya kayak saya akhirnya baru kejadian baru teredukasi. Nah, alhamdulillah teredukasi. Ada juga yang udah kejadian, ya udah cuek aja. Ini banyak di keluarga saya Mas sudah hipertensi. Aduh kan kalau memang kita edukasi keluarga itu paling susah ya. Iya betul. Ya enggak? Jadi pelan-pelan deh, pelan-pelan. Yang penting itu diri kita sendiri dulu. Nah, coach kalau misalkan hari ini diminta kasih saran nih buat misalkan klien atau pemula gitu ya, soal teknologi fitness atau aplikasi yang paling worth it buat pemula. Buat tracking apa biasanya? Apakah jam tangannya yang harus kita pakai ataukah aplikasi fitness yang kita download? Atau ya udah lu nggak perlu lah sebenarnya, yang penting lu niat aja udah jalanin. Tergantung. Kalau lu memang punya budget, nggak ada salahnya. At least lo punya smartwatch. Data yang sangat penting itu adalah kualitas tidur. Kualitas tidur Sepenting itu. Sangat dong. Gue pikir olahraganya justru yang paling penting. Enggak, olahraga itu membantu kualitas tidur kita lebih baik. Salah satunya. Yes. Nah, kenapa? Tadi yang kita bahas, orang tuh mentalnya suka dengan data, suka dengan the challenge ya. Kenapa smartwatch penting? Kita tahu step kita berapa. Betul. Kita mau mengalahkan rekor kita sebelumnya. Ini penting banget. Akurat gak sih sebenarnya? Sangat akurat dengan teknologi sekarang, Mas. Akurat ya. Smartwatch 1-2 juta itu udah akurat. Makanya kurang enak apalagi sih. Dulu kan kalau Garmin minimal 4-5 juta. Iya, mahal. Iya. Sekarang kan 1 juta. Ya mungkin buat teman-teman yang belum kesampaian dengan 1 juta, ya perbaiki dulu yang gratisnya. Iya. Cuman kalau misalkan ditanya, yang terpenting adalah satu, sebetulnya sebelum kita memenuhi dengan alat teknologi yang canggih, yang basic dulu, Mas. Yes. Alat masak. Alat masak. Serius. Kalau gue ditanya alat apa terpenting untuk kesehatan, alat masak. Lo dengan fasilitas wajan yang bagus, lo bisa menghasilkan makanan yang bagus. Let's say minyaknya sedikit, nggak lengket, ya kan? Iya. Dengan gue punya satu klien kaya, hari pertama kan gue periksa dapurnya, istrinya tuh makasih sama saya, bilang, aduh terima kasih Mas Tora nih, udah dibilangin suruh ganti wajan nggak mau, itu teflon. Udah udah bukan terbuka. Kelupas.
Yang secara medis kan itu salah satu pemicu kanker. Masak telur aja lengket, gimana orang mau makan? Ya hari pertama kan gue ngajarin masak, nempel semua itu dagingnya, nggak bisa dia-apain. Hari pertama lu ngajarin masak Tergantung kliennya. Kalau memang mau di request kita masak, nggak masalah. Oke. Karena kan masakan sehat itu kan lebih simple. Bumbunya cuma garam, lada, bawang putih, bawang bombay, udah. Tapi kalau misalkan lo bikin makanan yang aneh-aneh, itu kan ribet banget, Mas. Yes. Gue kan selalu salah satu makanan favorit itu sop buntut, ya kan? Sambil olahraga, tinggal di presto, timer, selesai. Nggak butuh effort apa-apa, gitu. Cuman banyak orang takut dengan lemak. Lemak ini mostly ditakutkan karena kolesterol. Tapi gue termasuk yang mengambil bahwa tubuh kita butuh lemak karena 60% otak manusia itu adalah lemak. Justru kalau lemaknya kurang, brain fog, susah fokus, gampang capek, gitu. Masuk ini gue udah kayak kuliah. udah ini gue kesannya podcast hari ini tuh udah khusus personal trainer ngajarin gue aja dari ini mah. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Amin. Pertanyaan terakhirnya coach. At the end, after 1000 hari. Yes. Goals lu apa? Mau kemana lagi? Mau ngapain lagi? Lu bikin produk digital nggak? Kalau produk itu memang bermanfaat, gue tuh udah banyak tawaran, ayo bikin produk digital. Cuman masih gue tolak. Kenapa tuh? Karena gue nggak mau menjual barang yang cuman oke secara marketing. Begitu orang bayar 15.000, 20.000, oke murah. Tapi ternyata aplikasi cuma gitu doang. Itu gue nggak mau. Tapi kan lu bisa meng-create produk sebagus mungkin kan? Makanya tadi gue bilang, ketika produknya menjanjikan, memang bermanfaat, ayo. Ya, Tapi harusnya bisa dong. Harusnya bisa, tapi harusnya bisa. Cuman kan kita ngelihat, sepengalaman gue adalah orang-orang yang baru mulai olahraga itu nggak bisa dilepas sendiri. Mereka butuh motivasi, mereka butuh koreksi. Baik dari gerakannya. Apa sih yang menyebabkan seorang progresnya lama, Mas Rian? Males dan cedera. Males itu diakibatkan karena programnya terlalu berat, badannya udah trauma nih. Aduh, gua ngangkat segitu capek lah. Sama cedera juga diakibatkan program yang terlalu berat. Ya, tapi kalau Mas Tora nggak membatasi sebatas apa ya sampai masih mau memotivasi untuk dia tetap ya nanti program digitalnya ya nggak jadi dong berarti. Karena ya tadi nggak bisa digantikan tuh memotivasi tadi. Betul. Yang kata lu tadi AI yang nggak bisa digantikan. Betul. Sama menurut gue produk digital juga bisa bermanfaat ya, tapi ya tentu ada batasan dia bekerja. Betul. Gak bisa memotivasi sampai yang lu inginkan. Betul. Cuman kalau misalkan sehabis 1000 hari ya. Habis 1000 hari, nah challenge lu ngapain nih? Gue lupa, gue tuh juga punya program namanya berbagi rendang. Makanya gue ketawa pas waktu itu. Sama dong ya. Wah, bisa kolaborasi kita nih. Nah harusnya. Jadi mungkin berbagi rendang itu adalah program bagi-bagi rendang, ya kan? Kenapa pilih rendang? Karena memprihatinkan ya. Rendang itu kan salah satu makanan terenak. Tapi banyak masyarakat kita yang mungkin jarang makan rendang, bahkan nggak pernah makan rendang sama sekali. Cuman waktu itu akadnya adalah jual beli. Orang beli ke gua bagikan. Cuman gua udah bilang ke istri, once ya ekonomi kita udah stabil, ini harus jadi full sosial. Ya, karena ya kan Mas Rian juga kuliner ya. Kalau misalkan sosial, budget masuk 1 juta itu kan jadi banyak banget, Mas. Ya kan, berapa porsi itu dalam 1 juta? Itu salah satu rencana gue yang mudah-mudahan bisa terlaksana sebelum 1000 hari selesai. Gitu. Jadi lu udah nyiapin lah ya program-program apa aja after 1000 hari ini lu mau ngapain, goals akhirnya apa? Karena ini kan udah 1/4 perjalanan lah ya. Masih jauh mas. Nah, ya kan 1000 hari kan udah 360%. 25%. Yes, betul. Anggaplah kita udah 1/4 perjalanan. Betul. Ini lu udah terkenal. Kalau udah 1000 hari udah tambah terkenal 3 kali lipat. Atau siapa tahu orang udah bosan. Apakah akan muncul challenge-challenge selanjutnya? Belum kepikiran, cuman gue sadar ya, manusia itu tidak bisa menolak namanya tua, ya kan? Usia gue sekarang sudah 39. Ya, anak-anak semakin banyak. Ya, gue berprinsip selalu yang gue bilang ya, orang yang banyak uang kadang-kadang nggak bisa menikmati uangnya juga kok. Yang gue pengen ya tetap ada pemasukan, tapi jadwal ngajar gue berkurang. Ini kan gue lagi ngurangin jadwal ngajar, karena kan gue ngajar Senin sampai Minggu full mas. Masya Allah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu gue jaraknya jauh-jauh. Rabu Tangerang Kota, sisanya Bekasi terus, Bekasi Barat, Bekasi Utara. Jadi, sehari mampu berapa mas?
Kalau Sabtu Minggu gue mampu banyak karena nggak macet. Tapi kalau misalkan weekdays ya paling batasin 1 atau 2. Karena cuma bisa ngajar pagi banget atau sore. Gue nggak mau ngambil jam-jam macet, enggak lah. Iya. Gitu karena macet itu adalah salah satu penyakit nomor 1 sih. Salah satu ya. Lu kalau udah macet emosi keluar. Penyakit. Waktu habis, gampang lapar. Aduh, Serius. Gampang kesel, emosional di rumah. Bensin juga habis. udah. Iya. Gue termasuk banget. orang yang nggak bisa kena macet, Mas. Iya. Ya justru itu menurut gua tadi salah satu solusinya adalah dengan produk digital. Betul. Dan lu bisa mengkalkulasi 2 hari 1 orang itu bisa 20 orang malah. Sebetulnya bukan solusinya itu bukan produk digital. Apa tuh? Mapping. Ya kalau misalkan kita tinggal di Tangsel, ya kerjanya di sekitar situ aja. Itu yang sekarang lagi gue usahakan. Jadi sebisa mungkin gue kalau ngajar tuh nggak keluar jauh-jauh lah. Atau bisa jadi agency buat personal trainer. Jadi lu bisa bekerja sama dengan personal coach yang ada di berbagai macam sudah daerah. Kepikiran, tapi beberapa kasus kalau misalkan gue berhalangan, ya udah kan gue ada beberapa coach diganti sama ini ya. Gitu. Oh gitu. Mostly juga mereka ya udah deh minggu depan aja gitu. Oke. Jadi lebih ke personal orang sebenarnya. Kenyamanan ya, udah keburu nyaman ya. Betul Mas Rian. Iya. Pesan terakhir Mas buat teman-teman nih yang lagi mau mulai diet. Nah, pesan terakhir udah gak keras nih, udah 1 jam. Lewat zuhur nih kita semua. Pesan terakhir apa ya teman-teman deh? 1, bikin sederhana, make it simple. Yes. Ya. Gue sering bilang kita tuh nggak akan bisa ngerubah dari Sabang sampai Merauke ya, apalagi kan satu dunia. Tapi at least ubah diri kita dulu. Dan mulai dari yang paling sederhana dulu. Betul. Jangan lupa ajak orang-orang terdekat, terutama keluarga kecil sih. Iya. Karena gue akan salah satu kenapa gue bikin challenge 1000 hari. Setelah 1000 hari gue bisa bilang, ya atas izin Allah gue 1000 hari nggak sakit. Seperti yang tadi kita bahas. Gue sangat yakin manusia itu sebetulnya sangat susah sakit, bahkan mungkin gak bisa sakit ketika haknya dipenuhin. Jadi ya teman-teman harus belajar deh bagaimana cara memenuhi hak tubuh kita. Siap. Terima kasih Coach Tora hari ini luar biasa, sangat inspiratif. Amin. Sekali dan semoga statement-statementnya Coach Tora hari ini, ilmu-ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman semua audiens yang ada di rumah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Thank you Mas Rian. Semoga nanti gue bisa ngundang lagi after 1000 hari. Lama bener dong. Terima kasih Coach Tora. Thank you.